anode dan katode. Nah, ini berhubungan dengan kelistrikan. Ya. Oke. Ada beberapa jalur kenapa kita mau mempelajari ini. Yang pertama ialah semua sistem saraf atau badan sel terkait dengan saraf semuanya bermuara pada sistem saraf bagian pusat atau sentral. Nah, di sini nanti akan dibagi menjadi bagian pinggiran atau perifer nervous system. Di sini ada dua, ada yang nervous cranial, ada nervous spinal. Nah, di sini ada beberapa unsur. Yang pertama di dalam perifer sistem saraf tepi. Ya. Yang pertama ialah adanya defisit terkait dengan sensor atau disebut dengan mekanisme aferen di dalam bersambungannya. Aferen ini yang dibutuhkan ialah rasa. Ya. Jadi rasa baik itu sentuhan, baik itu tekanan, kemudian vibrasi, kemudian temperatur, dan bahkan ialah proprioceptif yang ada di kulit, kemudian di badan, dan beberapa unsur yang lainnya. Nah, ini ialah terkait sensor yang ada pada sistem saraf tepi atau perifer terkait dengan aferen. Kemudian yang lebih spesial lagi ialah terkait dengan pendengaran, keseimbangan, dan penglihatan. Nah, ini tentunya semua unsur ini berkaitan dengan beberapa proses keseimbangan. Kemudian sensor juga merupakan tanda juga, ya. Jadi di sini terkait dengan secara keseluruhan, baik itu peregangan, terus kemudian nyeri, kemudian suhu, kemudian terjadi perubahan kimia, kemudian ada iritasi pada visceral, kemudian ada beberapa yang terkait pada nausea dan ganjel. Nah, di sini ialah yang utama ialah pada rasa, yaitu pada indera pengecap. Dan ini ialah beberapa sistem saraf tepi terkait dengan ada dua sensor. Yang pertama ialah sensor sifatnya somatik, yang satunya ialah visceral. Kalau somatik biasanya ialah pada area terkait dengan yang bisa kita lihat, misalkan kulit, terus kemudian mata, kemudian hidung, kemudian pendengaran, ini semuanya punya sensor. Tetapi kalau emang itu di visceral, semuanya berada pada organ dalam yang tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita gerakkan. Yang sifatnya itu ialah bisa sadar dan tidak sadar di dalam bergerak. Jadi contohnya ialah penguluran, kemudian ada nyeri, kemudian perubahan suhu, perubahan kimia, beberapa iritasi. Dan bahkan yang bisa kita lihat ialah hanya pada indera pengecap, yaitu pada lidah. Ini bagian juga pada visceral, bagian sensor. Kemudian yang kedua yaitu motor yang terkait dengan aferen, dan ini ada beberapa divisi. Yang pertama ialah bagian somatik motor, kemudian brachial motor, dan visceral. Nah, ini ialah unsur-unsur pembentuk nanti di dalam penggerak. Pada somatik motor, ini ialah penggerak pada sistem muskuloskeletal. Nah, ini bagaimana dia menginformasi dan melakukan pergerakan pada sistem muskuloskeletal. Kemudian pada brachial motor, di sini ialah penggerak, ya, dari inervasi, misalnya dari parengial pada otot parengial, terus kemudian ialah pada visceral motor. Nah, di sini ialah gerakan yang terjadi, stimulusnya ialah secara halus, ya. Nah, ini contohnya ialah pada pada sistem kardiovaskuler, ada jantung dan gland. Nah, di sini
Bisa juga dilakukan dengan otomatis karena tidak bisa kita kontrol secara otomatis, dan ini adalah ada simpatik dan parasimpatik. Nah ini dari kurva ini yang terlihat ialah bagaimana hubungan antara pada sistem saraf pusat dan satu akan turun ke bawah ke tepi, kemudian dari tepi ini akan muncul beberapa dua stimulus yaitu sensor dan motor. Sensor sendiri nanti dibagi menjadi somatic sensor dan visceral sensor. Kemudian untuk yang motor dibagi menjadi tiga, yaitu somatic motor, brachial motor, kemudian facial motor. Pada visceral motor yang sifatnya itu ialah tidak bisa kita hentikan, yaitu dibagi menjadi dua, sifatnya ialah simpatik atau parasimpatik. Sifatnya menghambat atau satunya memacu. Nah, ini ialah berapa gambarnya. Posisi nanti yang bisa kita pelajari yaitu di dalam neural koneksi, yaitu hubungan antara sistem saraf dan otot. Nah, ini adalah unsur yang kita pelajari. Kemudian ialah terkait dengan sistem struktur saraf. Nah, ini juga bisa lihat karena sifatnya ialah input, ya. Bisa dilihat di sini, ya. Oke. Yang spesial di sini yang hearing, vision, dan vision, yaitu ialah terutama ialah reseptor yang ada di sensor pada penglihatan atau visual yang nanti akan masuk diinput ke dalam afferent sensor yaitu pada otak dan terintegrasi di situ muncullah pergerakan yang sifatnya ialah motorik atau disebut dengan afektor. Jadi kalau emang ada visual melihat ini ada bahaya yang terjadi ialah akan mengirimkan sensor diinput di otak, kemudian secara terintegrasi dia akan memerintahkan motor unit untuk bergerak untuk menghindari gerakan yang tidak aman sehingga tidak muncul kecelakaan atau cedera. Ini adalah bagian dari struktur saraf yang sifatnya ialah sensor pada motorik baik itu afferent dan efferent. Dari visual, nah ini maka akan terjadi penggabungan informasi dan informasi jutaan sensor terkait dengan neuron. Nah ini disebut dengan tindakannya disebut dengan tindakan action lewat motor neuron. Nah ini ialah semuanya lewat sistem saraf pusat. Nah sistem saraf pusat sendiri terdiri dari cerebellum, kemudian pos, medulla oblongata, kemudian amigdala, semua persepsi semuanya diimpuls atau disalurkan di sistem otak dan berakhir pada pergerakan atau keputusan. Jadi memutuskan untuk bergerak pada motoriknya. Kemudian di dalam struktur sistem saraf, nah ini dimulai ya. Ini ialah untuk yang ya. Ini ialah untuk CNS-nya. Ini ialah pusat ya. Ini juga pusat. Ini ialah untuk medulla spinalisnya. Kemudian inilah yang perifer. Perifer ialah ada kiri dan kanan. Setiap perifer nanti akan ada terkait dengan selubung saraf. Di dalam selubung saraf dia akan terdiri dari beberapa penggerak terkait dengan
unsur sinyal yang ada. Nah, di sini ada beberapa lapisannya, ada selenium, kemudian epinerium, kemudian ada vesicle, kemudian ada bus, ada endometrium, kemudian ada myelin sheath, kemudian ada akson. Nah, inilah yang menjadi satu kesatuan ya, di dalam satu selubung dari badan sel atau saraf. Kalau yang nanti badan sel nanti letaknya ialah pada area akson dan myelin sheath ini. Berikutnya ialah, dan ini ada beberapa terberai sel, baik itu otak, spinal cord, nerva, vasikel, dan neuron. Nah, ini adalah beberapa pembagian. Kalau pada satu selubung saraf, ya, itu juga akan dibagi lagi jadi menjadi yang lebih kecil. Berikutnya, nah ini adalah hubungan antara eferen dan aferen. Jadi eferen terkait dengan transmisi yang sifatnya ialah motorik yang melekat pada otot. Kemudian untuk reseptor, reseptor ini biasanya ialah pada kulit. Jadi dia peka terhadap rangsangan atau stimulus, baik itu panas, dingin, kasar, halus, ya, tajam, tumpul, semuanya terjadi ialah pada ini ialah pada sistem biasanya pada kulit atau sistem integumen. Nah, di sana juga dibagi juga menjadi beberapa unsur yang sifatnya ialah melekat menjadi sensor. Ada badan Ruffini, kemudian cross, kemudian reseptor, Pacini, nah semuanya ialah pada sistem integumen. Nah, ini dari rangsangan reseptor pada kulit akan diteruskan tadi apa namanya aferen yang sifatnya ialah sensorik, kemudian akan ditransmisikan ke ganglion, ya, kemudian dimasukkan pada interneuron. Nah, di sini ialah kalau ini ke atas berarti dia sudah menuju ke medula spinalis. Nah, ya, dari persilangan ini disebut dengan interneuron. Dari interneuron nanti terjadi interpretasi. Berikutnya ialah dia akan memerintahkan otot untuk bergerak terkait dengan adanya gangguan atau rangsangan yang ada pada reseptor pada eferen. Terus, nah kedua reseptor dan motor, nah ini ialah penghubung dari satu kesatuan dari sistem persarafan. Berikutnya ialah struktur terkait dengan sistem saraf. Yang pertama ialah neuron. Ada beberapa jaringan yang terkait dengan fungsional ulit. Yang pertama ialah ada brain, ya, otak, kemudian ada spinal cord, kemudian nervus. Nervus sendiri ini dibagi menjadi untuk selnya ada dendrit atau disebut dengan reseptor sel, kemudian ada sel body, ini ya sebagai integrasi, kemudian ada akson. Akson di sini fungsinya sebagai transmisi, kemudian ada myelin sheath di sini adalah sebagai pelindung dan terhadap kecepatan hantaran. Kemudian ada nodus of Ranvier, di sini ada konduksi untuk menghantarkan sinyal dari aferen yang sifatnya ialah rangsangan sensoris. Kemudian ada terminal branch, dan di sini adalah untuk peningkatan inervasi atau peningkatan kecepatan atau gas. Kemudian ada terminal akson. Di sini adalah sebagai koneksi yang secara langsung pada otot atau ada dalam satu serabut otot. Kemudian ada synaptic vesicle. Ini adalah sebagai pengiriman terhadap mekanisme pesan.
Kemudian ada neurotransmitter. Nah, ini ialah sebagai pesan penghubung. Nah, ini ialah terkait apa yang ada pada sel saraf terkait dengan nama dan fungsinya. Ya, oke, kita contoh di sini terkait dengan dendrit, kemudian ada akson, ya. Terus berikutnya di sini juga ya ada myelinsit. Nah, ini ialah terkait satu sel saraf terdiri dari dendrit, kemudian akson, myelin, dan semua unsur yang terlibat di dalam aferen dan aferen. Ya, oke. Ya, ini setelah dendrit, ini cabang yang kecil-kecil, ini biasanya pada reseptor, ada sel body. Berikutnya ada akson, ini akson. Ya. Berikutnya ada myelinset, ini sebagai pelindung. Berikutnya ada nodus Ranvier. Kemudian ada terminal bed. Berikutnya ialah terminal ending. Nah, ini ialah semua ini ialah punya fungsi peran yang berbeda-beda. Nah, terminal ending ini ialah tempat untuk dalam tanda kutip melekatkan sel saraf, ya, satu sel badan saraf menuju ke otot. Nah, ini ialah fungsi semuanya ialah di sini. Di sini ada terminal akson, jadi ada koneksi dengan muskular sistem, kemudian terminal bed di sini ialah untuk peningkatan inervasi, kemudian nodus Ranvier sebagai konduksi dan myelinsit sebagai proteksi dan untuk kecepatan di dalam memberikan rangsangan. Dendrit sendiri dia berfungsi sebagai reseptor menerima sebagai rangsangan, kemudian sel body terintegrasi dia akan menyalurkan akson sebagai transmisi. Ini adalah satu sel badan saraf terdiri dari dendrit, kemudian sel body, kemudian akson, myelinsit, nodus Ranvier, terminal bed, dan satunya ialah terminal ending. Ini ialah terkait dengan possinap pada dendrit. Ya. Nah, ini tadi yaitu pada terminal ending. Tadi terminal ending bisa Anda lihat, ya, ini terminal ending. Kalau diperbesar di dalam terminal ending, ya, maka akan terbentuk seperti ini. Ya. Pada setiap satu serabutnya. Nah, ini ada mitokondria, kemudian apa namanya? Ion, kalium, Ca semuanya dari sini. Nah, kemudian ada vesicle sinap. Nah, dari vesicle sinap, ya, dia akan mentransmisikan terjadilah disebut dengan neuromuscular junction. Dia punya neurotransmitter yang disebut dengan asetilkolin. Nah, asetilkolin ini digunakan sebagai tenaga atau energi yang digunakan untuk perpindahan menuju ke postsinaptik dendrit. Nah, disinilah akan terjadi kontraksi atau perubahan impuls. Nah, ini saya ulangi lagi. Ada terminal ini ya, dari terminal ending tadi dari awal, ya. Jadi impuls dimulai dari dendrit, ya, terus kemudian ke sel body, kemudian ke akson. Akson sendiri yang dilapisi atau diselimuti oleh myelinsit. Kemudian di tengah-tengahnya juga ada nodus Ranvier, kemudian terminal bed, kemudian terminal ending. Dari terminal ending nanti akan diteruskan, ya, menjadi dengan bantuan sinap dan bantuan potensial aksi, maka akan terjadinya pengeluaran neurotransmitter atau disebut dengan
asetilkolin. Nah, ini ialah contoh terkait dengan perputaran ya, siklus pada aferen, eferen, dan dipersepsikan di otak. Nah, ini misalkan dimulai dari sebentar. Ya, dimulai dari ini sensor, ya. Misalkan ini panas terkena kulit, jadi ialah dia akan menyalurkan menuju ke sensor, menuju ke medula spinalis dengan interneuron. Nah, ini nanti sebagian akan dinaikkan menuju ke otak kepada branch. Ya, di sini juga pada interaction neuron, dan kemudian dia memerintahkan kembali kepada sensor motorik untuk melakukan pergerakan. Salah satunya ialah untuk kontraksi otot. Nah, oke. Jadi misalkan ini enggak ada. Nah, ini ialah satu rangkaian terkait dengan pergerakan yang ada pada integrasi dari sensor dan motor. Berikutnya ada yang lebih cepat, tetapi dia tidak melewati dari otak. Nah, di sini ada langsung ke saraf, ya. Jadi ada sensor, kemudian dia melewati interneuron. Setelah interneuron tidak melewati otak secara terintegrasi, kemudian langsung dia kembali ke motor neuron untuk bergerak. Ini ialah contoh refleks. Oke. Ya. Apa sih motor neuron? Nah, ini motor neuron adalah saraf yang mengontrol aktivitas otot rangka. Berasal dari mana? Berasal dari tanduk ventral dari susun tulang belakang dan perjalanan hingga 1 meter ke otot yang mereka sukai. Ini adalah disebut dengan motor neuron. Ya. Oke. Terus sel tubuh, ya, sel-sel tubuh pada neuron, ya, yang berada pada ujung proksimal dari informasi perjalanan dari sini dibawa oleh ke akson. Jadi setiap neuron, ya, yang berada pada ujung proksimal, nah ini biasanya ialah pada kulit atau tegumen, maka dia akan dibawa ke lewati sensor, kemudian dipersepsikan dengan interneuron. Kemudian akson. Akson adalah ini, dia punya ukuran 10-20 mikromili dengan diameter, ya, dan dikelilingi oleh selubung myelin diproduksi oleh sel squamous. Ini makanya akson berada pada selubung myelin. Saya katakan tadi myelin ialah digunakan sebagai selimut. Kemudian bertindak sebagai isolator untuk mempercepat konduksi saraf. Akson ini bertindak sebagai isolator untuk mempercepat konduksi saraf. Berikutnya ialah motor neuron. Setiap motor neuron terhubung ke beberapa serat otot rangka membentuk unit motor. Jadi satu motor neuron akan berada pada satu serat otot atau berada pada satu fascicle. Jumlah serat otot dalam unit motor sangat bervariasi dari beberapa untuk kontrol motorik halus, misalnya untuk otot-otot mata, kemudian dan beberapa ribu untuk tindakan kasar, misalnya ialah pada otot bagian quadriceps
dia punya quadriceps terdiri dari 4 ya, valgus lateral, valgus medial, rectus femoris, dan intermedius. Nah, ini beberapa tindakannya kasar terkait dengan beberapa gerakan yang sifatnya cepat atau lambat. Karena pada otot di paha, baik itu hamstring maupun quadriceps, sama-sama kuat dan gerakannya ialah dengan kekuatan yang besar. Kemudian motor neuron memasuki otot. Nah, ini akson terbagi menjadi telodendria, ujungnya ada tombol terminal, sinaps dengan endpad motorik. Nah, ini setelah perpindahannya dia punya ini. Berikutnya keduanya dipisahkan oleh sekitar 20 nanomikro terkait dengan kontraksi atau kesenjangan Janssen atau sinaps. Nah, ini ialah terkait dengan pelepasannya. Berikutnya ialah perjalanan. Jadi perjalanan dimulai dari motor endpad. Ini ialah wilayah yang khusus dari sarkolemma dari serat otot. Kemudian ruas alias sekitar 3000 mikromili persegi. Kemudian di situ ada reseptor atau disebut dengan tadi neurotransmitter atau nikotik asetilkolin yang terletak di puncak dari lipatan dalam jumlah berlebihan sekitar 1,10 1 sampai 10 juta dan konsentrasi 10.000 sampai 20.000 untuk memastikan keberhasilan sistem pada efektor atau penggerak. Jadi bergerak itu kecepatannya sangat tinggi sekali. Kemudian pada celah pada endpad motorik mengandung asetilkolin yang disebut dengan neurotransmitter tadi. Kemudian dikonversi ke potensial aksi yang menyebabkan melalui otot untuk memulai kontraksi. Oke, sekarang apa yang disebut dengan potensial aksi? Siapa yang bisa? Halo? Apa yang disebut dengan potensial aksi? Izin menjawab, Pak. Ya, Y. Apa? Di mana potensial Nova Nurrawati. Ya, potensial aksi, ya. Di mana potensial aksi ini dia itu merupakan saraf yang memicu pelepasan neurotransmitter pada sinaps yang memicu potensial aksi dalam otot. Oke, bagus, tidak apa-apa. Sebelum itu mungkin bisa ada yang jawabannya lain? Bagus, betul. Sebelum itu lebih kecil lagi terkait dengan ion yang berhubungan dengan kontraksi otot. Ya, oke, silakan. Potensial aksi merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium yang menuruni gradien konsentrasinya. Oke, bagus. Itu juga betul. Oke. Yang lainnya? Yang lebih mudah dicerna? Ayo. Ada lagi? Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Potensial aksi adalah adanya aliran positif dan negatif yang bergerak di dalam membran sel. Oke, nah itu ya bagus. Semua jawaban benar, cuma tingkatannya yang berbeda-beda. Oke, potensial aksi memang terjadi perubahan gitu, antara ion positif dan ion negatif pada membran. Kalau sudah terjadi perpindahan, maka yang terjadi ialah kontraksi. Kalau terjadi kontraksi akan terjadi perubahan tadi secara mendalam Na dan K tadi.
Terus kemudian kalau NA dan K-nya sudah berubah, akan terjadi apa? Akan terjadi pergerakan pada otot ya, dengan bantuan atau serabut otot dengan bantuan neurotransmitter. Dan neurotransmitternya siapa? Siapa neurotransmitternya? Dengan bantuan siapa? Apa tadi namanya? Yang sudah dijelaskan? Apa neurotransmitternya pada presinap? Asetilkolin. Ya, betul. Good. Oke, bagus, sudah masuk. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Oke. Terus kelihatan ya? Sudah ya? Ya. Oke. Mana nih ya? Ya. Kemudian terkait dengan zona. Nah, ini ada zona namanya perijunctional. Memiliki kemampuan di tingkatan untuk menghasilkan gelombang depolarisasi pada otot dari yang dihasilkan oleh reseptor pasca sinaps. Di sini ialah perpindahan tadi pada junction pada neurotransmitter atau disebut dengan asetilkolin. Ini lihat, bisa Anda lihat ini ya, gambar dari motor neuron. Nah, kalau Anda lihat di sini, kalau Anda membayangkan seperti tulangnya ikan gereh, ya, ikan gereh, ikan tunya sama seperti ini, itu Anda yang mudah menghafal. Ini di sini ada nukleus, ada dendrit tadi untuk reseptor, terus kemudian ada cell body, kemudian di dalam nukleus di sekitarnya ada sitoplasma, kemudian ada myelin, di dalamnya myelin dia punya akson, setiap garis tengah akson ya diselubungi oleh myelin, dia punya nodus Ranvier, terus kemudian makin menuju ke percabangan ada sel sekuan, terus kemudian di sini ada cabang lagi ada telodendria, kemudian ada miosit atau disebut dengan terminal buton tadi. Nah, ini semuanya ialah bagian dari pergerakan dari impuls. Ini contoh untuk neural junction. Ya. Bisa Anda lihat di sini yang pertama ini ada mielosat, di tengah ini ada akson. Ya. Ini ada akson di tengah tadi, di tengah gambar ikan gerih tadi. Ya. Ini ialah untuk selimutnya tadi ada myelin yang berfungsi untuk melindungi dalam percepat hantaran. Terus kemudian ini bagian dari akson, ini nanti dia juga ada sel, pada sel disebut dengan mitokondria. Apa fungsi dari mitokondria? Salah satunya ialah dia penghasil dari ATP, ya, atau penghasil dari energi. Yang energinya digunakan untuk kontraksi otot. Makanya di sini dipisahkan terkait dengan ada terminal buton tadi. Kemudian di sini ada ion-ion terkait NaCa. Kemudian ada pre, nah ini ya sebelum terjadi loncatan fungsional junction. Kemudian setelah itu ada berikutnya pre, berarti di sini ialah postnya. Di sini ialah setelah melewati. Nah, di sini akan terjadi perubahan ini ke sana, kemudian balik. Ya, pada setiap titik ini ada vesikel asetilkolin ya merangsang untuk kontraksi dari zona aktif dari otot. Dan ini disebut dengan sinaplex. Kemudian kalau sudah masuk di sini ada zona namanya zona ekstra
junction receptor. Nah, ini semuanya dibutuhkan tenaga terkait dengan adanya kalium, satunya ialah natrium. Nah, ini yang merah, ya. Kemudian yang bunder merah ini Na, yang panjang ini Ca, kemudian yang berwarna ini ya segi 4 ini asetilkolin reseptor, terus kemudian yang silang-silang ini ialah asetilkolin vesiculae. Ini ya asetilkolin vesiculae ini berpindah menjadi asetilkolin terasa. Ini adalah secara biomolekuler. Berikutnya ya terkait dengan sintesa asetilkolin. Di sini yang terjadi penyimpanan dan pelepasan asetilkolin disintesis dari kolin menjadi dan asetilkolin koenzim A ke asetil koenzim A dalam aksoplasma terminal neuron motor dan dikatalisis oleh enzim kolin disebut dengan asetilkolin transferase. Nah, di sini terjadi perubahan. Ya. Kemudian asetilkolin koenzim A disintesis dari pirofag dalam mitokondria di terminal akson. Nah, ini asalnya juga dari mitokondria. Kemudian pelepasan asetilkolin ke celah sinap secara spontan atau sebagai respon terhadap impuls saraf. Nah, ini rilis spontan vesikular tunggal asetilkolin terjadi secara acak dalam menghasilkan potensi NPET miniatur sebesar 0,5 sampai 1 mV. Ini. Berikutnya kedatangan impuls saraf sejumlah besar saluran kalsium pada tipe P di membran terminal dari saraf terbuka yang memungkinkan kalsium masuk ke dalam sel. Ini terjadi kombinasi depolarisasi. Kalau ada depolarisasi, ada repolarisasi. Pada depolarisasi, ini dimulai dari terminal presinap akan masuk kalsium memicu 100 sampai 300 vesikel untuk bergabung dengan membran presinaptik dirilis tertentu berlawan dengan lipatan junction. Nah, ini pelepasan asetilkolin ke celah sinap disebut dengan eksositosis. Kemudian terjadi depolarisasi dalam otot memicu untuk terjadinya perpindahan impuls positif dan negatif. Kemudian dengan bantuan neurotransmitter Na dan Ca tadi, kemudian muncullah potensial aksi. Ini kalau rangsangannya datang, kemudian terjadi saluran tipe P, nah ini yang terjadi terbuka pada selnya. Oke, sudah. Nah, ini pada fase istirahat, konsentrasi kalsium bebas tersebut disimpan oleh permilatan membran rendah kalsium, terjadi pompa natrium, kalsium, dan pertukaran aktif pada penyerapan mitokondria. Jadi reseptor membran pasca junction ya dari NPET motor reseptor nikotik asetilkolin. Kemudian setiap reseptor nikotik ada protein terdiri dari 5 subunipolipeptida yang membentuk suatu cincin sekitar pusat terbentuk porong-pori atau saluran ion. Nah, ini hasil potensial aksi. Di sini ada ambang batas 50 negatif 50 mV dicapai dari istirahat minus 80 mV. Ini untuk natriumnya. Kemudian meningkatkan laju depolarisasi dan meningkatkan potensial plat EPP 50 sampai 100 mV. Kemudian sama akan terjadi potensial aksi. Nah, ini adalah terkait dengan fisiologi terjadinya kontraksi otot. Ini untuk asetilkolinnya. Reseptor asetilkolin berfungsi secara efektif sebagai switch. Switch itu pemicu. Ya, kalau istilah lampu itu saklar. Ya. Penting bahwa asetilkolin dihapus dengan cepat dari celah junction atau sinapnya. Nah, ini akan terjadi hidrolisis asetilkolin dengan kolin dan asita dalam reaksi katalis yang disebut dengan
enzim asetil kolisterase atau ACHI. Jadi perpindahannya dan penyerapannya. Kemudian ini beberapa basic terkait dengan progres terhadap neuro. Jadi ada impuls saraf, kemudian neurotransmitter, potensial aksi terkait di sarkolema, kalsium release, kemudian mekanisme coping, aktin dan myosin, kemudian terjadi sliding filamen. Ini ialah terkait dengan bagaimana saraf menghantarkan bisa terjadi kontraksi otot. Oke, ya. Oke, yang pertama ialah apa yang disebut dengan impuls saraf. Nah, ayo, siapa yang bisa jawab? Apa impuls saraf? Impuls saraf atau rangsangan saraf merupakan pesan yang diterima oleh reseptor atau tubuh dari luar lingkungan. Oke, bisa, bagus. Nah, oke. Nah, ini terkait dengan impuls saraf. Ya. Yang pertama ialah akan terjadinya pengisian transmisor elektrik, ya, positif, ya, rangsangannya. Kemudian membangkitkan atau menghalangi dari aksi gerak. Nah, ini perjalanan panjang sebuah impuls pada aksen yang disebut dengan potensial aksi. Sama, Mbak, bagus. Berikutnya, jawab. Bagaimana cara neuron mengirimkan impuls? Ayo. Tidak ada yang komen? Neuron itu yang mana toh? Neuron ialah satu sel saraf disebut dengan neuron, terdiri dari dendrit, nerit, akson. Nah, oke, nah ini bagaimana cara neuron mengirimkan impuls? Yaitu adanya rangsangan yang cukup dari dendrit. Karena dendrit itu yang paling banyak ialah, mohon maaf dan tanda kutip, pada sistem integumen atau sistem yang lain. Kemudian terjadinya depolarisasi dari membran potensial yang istirahat. Kemudian setelah ada depolarisasi, ada fase repolarisasi. Nah, ini satu masuk, satu keluar. Kemudian terjadi adanya perambatan. Nah, itu disebut dengan kenaikan impuls atau penghantaran dari rambatan ion positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Berikutnya, apa yang disebut dengan resting membrane? Rest berarti apa? Istirahat. Istirahat. Ya, kalau Anda istirahat kan senang kan ya. Resting membrane. Jadi membran potensial atau yang ada di dalam sel neuron setelah terjadi pelepasan asetilkolin yang terjadi ialah dia juga memiliki fase istirahat. Nah, kapan dimulainya? Ini pada waktu terjadi perbedaan dalam pengisian dalam neuron antara keluar dan masuk. Sebelum keluar, sebelum masuk dia punya fase istirahat, baik itu negatif atau positif atau lebih didekatkan lagi dengan antara Na dan Ca bergantian keluar masuk. Nah, disitulah ada terjadi resting membrane. Ini contoh ya. Oke, itu jadi kontrasi atau jadi potensial aksi. Tadi yang menjawab yang pertama terkait ilmu positif dan negatif. Ya. Ini ialah dengan tenaga minus 70 milivolt. Oke. Berikutnya, jadi pada resting itu positif mengumpul ke positif, negatif menuju ke negatif. Tapi kalau positif ke negatif berpindah, nah itu disebut dengan
sudah terjadi potensial aksi. Berikutnya ialah apa yang dimaksud dengan depolarisasi. Ayo. Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Depolarisasi adalah keadaan di mana saraf sedang menjalankan rangsangan. Sekian, Oke, Pak. berarti memacu ya. Ya. Oke. Depolarisasi adalah perambatan pembalikan dari impuls dari ion minus 70 mV menjadi 30 mV dalam membran. Ini adalah depolarisasi. Berikutnya, ini contohnya. Ya. Saya ulangi lagi. Depolarisasi, perpindahan ya, menjadi positif ya, positif berpindah. Nah, ini adalah depolarisasi. Berikutnya ya, positif menuju negatif. Nah, min menjadi plus. Ya. Kebalikannya ya, sekarang kelihatan berpindahnya ya, baik itu negatif dan positif berbeda membran. Nah, ini depolarisasi. Oke. Makasih Mbak atas jawabannya. Oke, yang penting jawab, enggak apa-apa. Ya, lanjut. Oke. Nah, jika terjadi depolarisasi, ya, maka terjadi akan jadi propagation ya pada potensial aksi, terjadi perpindahan atau propaganda. Jadi propaganda bukan pada manusia saja, di dalam ion negatif positif juga ada propaganda. Berikutnya, repolarisasi. Ayo. Repolarisasi. Izin menjawab, Pak. Ya, Mbak, silahkan. Adalah kondisi di mana membran sel saraf kembali ke fase istirahat atau tidak menerima rangsangan. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Kalau tadi positif masuk, kemudian berubah, jadi perbedaan potensial membran. Sekarang untuk yang repolarisasi. Ini perambatan kembali. Sama ya berarti ya. Impuls ion dari 7 mV yang menjadi 30. Jadi ini kalau tadi ionnya masuk, yang positif ya, dan sekarang keluar. Ya. Nah, jadi perubahan ini yang terjadi ialah apa tadi? Di antara tengah-tengah tadi disebut dengan ada propaganda. Ya, dari propaganda ini antara masuk dan keluar disebut dengan resting membran. Oke. Berikutnya, ini contoh saja. Batasan bawah 70 mV minus atas 30 mV. Ini kan dengan resting membran ini fase bawah, kemudian fase atas. Ini nah, di tengah-tengah ini disebut dengan resting membran. Ya. Oke. Berikutnya neurotransmitter release. Nah, ini ada pembebasan dari neurotransmitter, ada potensial aksi ya dari asam terminal. Yang pertama yang dibutuhkan ialah masuknya kalsium, terjadi rilis pada sinap ACH asetilkolin. Kemudian dari asetilkolin berubah menjadi vesicle release atau ACH. Kemudian terjadi pengikatan pada sinap vesicle dengan sarkolima. Seperti ini. Ya. Ini rangsangan yang pertama. Ya.
dia akan menggunakan CA-nya. Ya, masuk. Kelihatan? Halo? CA-nya masuk, kelihatan? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya. Saya ulangi lagi. Ya. Terjadi hantaran sinaps. Ya. CA-nya masuk. Ya. Berikutnya. Iya. Oke. Berikutnya. Nah. Terjadi asetil koliterasa tadi. Oke, ulangi lagi. Ya. Jadi ada sinaps, rangsangan, CA-nya masuk. 1, 2, seri 2 masuk, diganti. Ya, diproses menjadi ACH. Oke, ini adalah pada neuroval junction-nya. Kemudian ACH sudah pecah lagi, ya, menuju sarkolimma. Ini pecah, oke, pecah, ya, turun ke bawah dia, ya, muncul lagi, ya. Berikutnya pada neuromuscular function, pada terjadilah potensial aksi pada sarkolemma. Jadi kalau emang ini nanti diteruskan, ya, prosesnya ini yang terjadi ialah akan turun lagi ke sarkolemma. Ya. Oke. Ya, kita lihat. Ini tadi ACH yang keluar, ya. Dia akan masuk lagi, ya. Ya. ACH masuk, ya, akan terjadi perubahan impuls di dalam sarkolemma. Akan diteruskan. Lagi. Ya. Ini terjadi potensial aksi perpindahan tadi karena apa? Dapat energi dari ACH tadi. Nah, ini masuk, satu lagi, iya, terjadi impuls atau potensial aksi. Berikutnya, ya, potensial aksi di dalam sarkolemma, ya, akan terjadi potensial aksi juga di dalam transfer tubulus. Ini. 1. Mengangkut bagian potensial aksi ke dalam T-tubulus. Yang kedua, menggerakkan potensial aksi pada aktivitas sarkoplasma retikulum. Bisa Anda lihat di sini. Nah, tadi ini sarkolemma, tadi letaknya di sini. Oke. Tadi di sini perpindahannya. Ya, sekarang ya, sekali lagi lihat hantarannya itu antara neuron, ya, neuron pada neurojason terjadi neurotransmitter sudah ke satu serabut otot, yang terjadi ialah masuk ke sarkolemma. Dari sarkolemma ada potensial aksi dari ACH tadi keluar, energinya merangsang sarkolemma, kemudian dia akan menuju ke T-tubular. Nah, ini yang disebut dengan T-tubular. T-tubular. Saya ulang lagi. Impuls neuron masuk ke dalam otot dengan potensial aksi, dengan pre-junction dan post-junction dengan bantuan neurotransmitter disebut dengan asetilkolin. Setelah itu diteruskan lagi menuju ke sarkolemma dengan bantuan apa? CA, ya, CA diubah lagi menuju ke ACH. ACH keluar, terjadi sinaps potensial aksi pada sarkolemma.
Berikutnya, potensial aksi pada sarkolima dengan bantuan CA tadi atau ACH, maka potensial aksinya diteruskan pada T tubule. Berikutnya, nah, oke, berikutnya ialah terkait dengan kalsium rilis. Ini terjadi potensial aksi pada T tubule pada sarkoplasmatik retikulum. Ini ada aktivasi dari sarkolima, pembebasan kalsium rilis ke dalam sarkoplasma. Ini bisa dilihat, ya. Tadi T tubule, yang ini T tubule ini, T tubule, lanjut. Sekarang kalsium rilis, ya. Ada di sarkolima ada kalsium, ini T tubule, ini sarkolima, oke, ini T tubule, ya, oke, jadi pembebasan kalsium rilis. Jadi pada waktu terjadi rangsangan pada sarkolima masuk ke T tubule, yang terjadi ialah kalsium rilis, pembebasan dari kalsium. Kemudian berikutnya sliding filament. Nah ini karena ada kalsium rilis, masih ada satu periksa lagi sebelum sliding, yaitu coupling dari aktin dan myosin. Ini ya terkait dengan otot atau muskular. Dibutuhkan ada tropomin, ya, dan tropomyosin, ada aktin dan myosin. Bentuknya seperti ini. Otot kita kalau Anda makan daging, gitu, ada satu serabut selilit di gigi. Nah, itu masih dibelah lagi, masih bisa. Ya, satu selilit. Ini ada tropomyosin, ada tropomin. Bentuknya seperti ini. Ini ialah bagian dari tropomin dan tropomyosin. Ini gambarannya terkait dengan tropomyosin, itu bagian yang melingkar, yang hitam, aktin yang bunder-bunder, ya. Myosin, nah ini bagian ada dua kepala di bawah yang berwarna oranye. Setiap gundulan kepala disebut dengan head myosin. Oke. Saya mau. Nah. Ya. Oke, gangguan jaringan. Oke, saya stop dulu. Ada gangguan jaringan. Ya. Ya, ditulis di sana dulu. Ya. Oke. Ini macet. Nah, enggak mau ini. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Ya. Silakan yang mau tanya terkait dengan neuromuscular junction-nya. Ini harusnya mau. Tidak mau.
Oke? Ada pertanyaan? Ibu? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke? Ini PPT-nya macet. Oke, jika tidak ada, nanti saya lihat WA ya nanti ya untuk apa namanya PPT-nya ya. Ya. Nanti bisa diinfokan sama yang lain. Enggak, Pak. Ya. Halo. Ya, Pak. Enggak, Pak. Oke, terima kasih ya sudah on kamera. Ya, ya, Anda sudah sesuai dengan prodi yang tidak on kamera ya, semoga cepat sadar. Ya, itu aja ya. Saya tidak bisa masak kalian karena berjauhan kan gitu ya. Oke, ya harapannya dari prodi ini dari kalian untuk kalian bukan untuk dosen kan gitu. Ya. Oke, saya kira itu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas beberapa tadi bisa menjawab pertanyaan sebagai interaksi di dalam perkuliahan online. Sebenarnya untuk saya tetap offline, tapi karena berhubungan ada sesuatu hal yang tidak ditindakan yang kita ikut. Oke, kita tutup perkuliahan dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.